sekarang lanjutkan ke latihan soal. Nah, nanti kita bahas 3 soal dulu. Nanti selanjutnya kita akan coba di pertemuan selanjutnya. Nah, latihan soalnya yang pertama, data hasil titrasi larutan NaOH 0,2 molaritas dengan larutan CH3COOH sebagai berikut. Nah, itu ada data percobaan dari volume CH3COOH-nya pada percobaan 1 25, pada percobaan 2 ternyata NaOH-nya 30 mili dan selanjutnya. Nah, yang ditanyakan yaitu konsentrasi CH3COOH. Ingat, saya tadi bilang kalau molek asam sama dengan molek basa. Asamnya yaitu CH3COOH, sedangkan basanya yaitu NaOH. Nanti yang ditanyakan berarti ini molek asam berarti Ma kali Va kali valensi sama dengan Mb kali Vb dikali valensi. Nah, molaritas basanya sudah ada, berarti dia NaOH, molaritasnya NaOH 0,2 M. Nah, volumenya NaOH gimana? Nah, ini kan ada macam-macam, ada 30, ada 29, ada 31. Nah, ini kalian rata. Nah, jadi sudah kelihatan kan rata-ratanya dia 30 mili. Nah, valensinya berapa? Jumlah NaOH di sini yang kalau dikatakan valensi berarti jumlah OH-nya. Jumlah OH-nya ada berapa? Ada 1. Oke, kita selanjutnya ke yang asam. Konsentrasi asam berarti molaritas asam yang ditanyakan. Volume asam di sini ada 25 dibagi 3 berarti dia tetap 25. Valensi asamnya yaitu HCl, CH3COOH. Di sini H-nya bukan H yang di sini yang dilihat, tapi H yang di belakang. Kenapa? Karena nanti kalau dia terionkan jadinya CH3COO- plus H+. Nah, yang diambil yang H+-nya ini. Berarti dia jumlahnya 1. Berarti Ma sama dengan 0,2 M dikali 30 mililiter dikali 1 dibagi 25 mili. Ayo, berapa hasilnya? Oke, jadi nanti bisa kalian hitung ya. Kalau ini dibagi 5 masing-masing ini 6, yang ini 5, berarti 1,2 per 5, berarti berapa? 1,2 dibagi 5 itu 12 dibagi 5 berarti dia 2, 10, berarti 20, 24, ya kan? Berarti konsentrasinya siapa dia? Konsentrasinya molaritas Ma adalah berarti berapa? 0,24 molaritas. Nah, jadi soalnya rumusnya yang dipakainya ini. Cuma nanti ada soal yang sedikit ribet, kita bahas di nomor terakhir. Oke, jadi caranya molek asam harus sama dengan molek basa. Intinya kalau dikasih itu kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Ini soalnya hampir sama, cuma nanti yang dicari beda. Jadi, ada 5 mili asam yang bervalensi 1 dengan konsentrasi 0,1 molar dapat dinetralkan oleh 10 mili larutan KOH, mR-nya 56, maka 1 liter larutan KOH tersebut mengandung berapa gram KOH. Oke, kita tulis yang diketahui dulu. Yang diketahui itu volumenya asam VA-nya sama dengan 5 mili. Kemudian konsentrasinya MA-nya 0,1. Kemudian yang diketahui lagi volume
MB, volume B-nya yaitu, nah volume B yang diambil 1 liter apa yang 10 mili? Yang diambil yang 10 mili, karena kenapa yang menetrasi yaitu 10 mili, berarti dia diambil 10 mili, yang ditanyakan MB, berarti sama dengan molek asam sama dengan molek basa. Berarti dia di sini asamnya, asam yang bervalensi 1, yang ini punyanya KOH, karena kita yang nyari berarti MB-nya KOH. Molek asam berarti Ma dikali Va dikali valensi sama dengan MB dikali Kb dikali valensi, VB. Nah, Ma-nya berapa? 0,1, volumenya 5, valensinya ini sudah ada, valensi 1 berarti 1. Kemudian MB-nya yang ditanyakan, VB-nya 10 mili, KOH jumlah OH-nya 1, berarti MB sama dengan berapa? 0,5 dibagi 10, jadi langsung ya, berarti MB sama dengan 0,05 molaritas. Oke, nah sudah, yang ditanyakan yang nggak diketahui molaritas, kita nyari molaritas, tapi yang ditanyakan yaitu massa, berarti kita awal pakai rumus di kelas 10 dulu. MB, M-nya KOH, M-nya KOH berarti sama dengan gram KOH dibagi mR dikali 1000 per mili. Oke, berarti MKOH-nya 0,05 M. Gram KOH-nya ditanyakan, misal saya tulis X, MR-nya sama dengan 56. Nah, 1000 per, nah volumenya yang dipakai yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang dipakai yang 10 mili, yang dipakai yang 10 mili atau yang 1 liter. Nah, karena dia yang ditanyakan kan, maka 1 liter KOH tersebut mengandung berapa gram, jadi yang dipakai yang 1 liter. Berarti ini bisa kalian jadikan mili, 1000 mili, berarti 1000 mili. Coret, berarti X sama dengan 96 dikali 0,05, hasilnya yaitu 2,8 gram KOH. Oke. Jadi cara carinya yaitu dicari molaritasnya yang basah dulu, baru kita nyari masanya KOH. Ya sudah, kalau ada yang kurang paham boleh kalian langsung chat di WA ya, nanti kita diskusikan bersama-sama. Oke, sekarang kita ke soal yang terakhir, soal nomor 3. Soal nomor 3 ini yang agak sedikit panjang, jadi saya tuliskan soal nomor 3, yaitu jika ada asam oksalat yang rumusnya H2C2O4 sebanyak 10 mili, nah sebanyak 10 mili larutan oksalat tersebut diencerkan dengan air hingga volumenya 100 mili. Larutan ini digunakan untuk menitrasi 20 mili larutan NaOH 0,2 M dengan indikator bromtimol biru. Bila titrasi berakhir volumenya 25, maka konsentrasi larutan asam oksalat awal adalah, nah ceritanya gimana? Jadi ceritanya kayak gini. Ada asam oksalat, di sini asam oksalat. Nah, misal punya asam oksalat. Kemudian dia ada 10 mili. Kemudian dinetralkan hingga volumenya 100 mili. Nah,
setelah 100 mili dia diambil. Nah, ini kan digunakan untuk menitrasi, diambil 25 mili. 25 mili untuk menitrasi apa? Menitrasi NaOH 0,220 mili. Yang ditanyakan konsentrasi awal saat volumenya 10 mili. Jadi ini saat dinetralkan dia kan konsentrasinya sudah berubah. Jadi ini di sini konsentrasi setelah penetralan. Nah, setelah penetralan dia diambil 25 mili untuk menitrasi NaOH 0,220. Jadi yang pertama kita kerjakan yaitu konsentrasi setelah titrasi dulu. Langkah pertama dicari konsentrasi saat titrasi. Nah, berarti konsentrasi saat titrasinya gimana? Berarti molek asam. Jadi molek asam sama dengan molek basa. Nah, molek asamnya berarti kan tadi H2, asamnya H2C2O4, asamnya yaitu basanya yaitu NaOH. Ma kali Va dikali valensi sama dengan Mb dikali Nb, Vb dikali valensi. Nah, Ma-nya berapa? Ma-nya nanti yang kita cari. Ma, volumenya berapa? Tadi yang diambilkan ini 25 mili, berarti volumenya 25 mili. Nah, valensinya berapa? Valensinya H2C2O4, di sini kan ada 2H. Berarti valensinya dia yaitu 2. Nah, terus MB-nya 0,2, Vb-nya 20, valensinya 1. Berarti Ma sama dengan berapa? 4 dibagi 50. Ya kan? 4 dibagi 50 berarti dia 0,08 molar. Nah, ini saat dia setelah titrasi. Yang ditanyakan kan sebelum titrasi. Berarti konsentrasi langkah 2-nya yaitu yang dicari konsentrasi awal. Caranya sama. Berarti konsentrasi awal berarti yang pertama. Nah, konsentrasi awal itu kan berarti yang ini. Keadaannya saat dia 10 mili dinetralkan menjadi 100 mili. Berarti pakai M1 sama dengan, pakai rumus M1V1 sama dengan M2V2. Yang kita tanyakan nanti M1. Nah, volumenya berapa? Volumenya yaitu 10 mili. Kemudian M2-nya berapa? M2-nya ini yaitu 8 kali 10 pangkat min 2. Kemudian V2-nya berapa? V2-nya yaitu 100. Nah, jangan lupa harus ada valensi. Di sini berarti valensinya 2, ini juga 2. Jadi karena valensinya sama nggak apa-apa. Jadi ini boleh dicoret. M1 sama dengan 8 dibagi 10, berarti dia 0,8 M. Nah, itu jadi caranya diambil 10 mili itu dia dinetralkan menjadi 100 mili. Saat itu berarti konsentrasinya dia 0,8. Nah, kemudian diambil 25 mili. Jadi saat volumenya 100 mili
dia diambil 25 mili, konsentrasinya kan tidak mungkin berubah. Tapi kalau di sini 10 mili dinetralkan jadi 100, otomatis konsentrasi ini sama ini dia berubah. Makanya kalau yang diencerkan ini dia 25 mili diambil, kita cari konsentrasinya saat titrasi dulu. Setelah titrasi ketemu, dia dicari konsentrasi awalnya. Oke, jadi itu pembahasan kita tentang sekilas tentang titrasi asam basa. Jadi nanti kalau misal kalian ada yang kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan, silakan langsung chat di WA. Kita bisa diskusikan bareng-bareng di grup chat kalian. Jadi walaupun kita tetap di kelas, di rumah, nggak kemana-mana, jadi tetap jaga kesehatan kalian. Jangan lupa kita harus tetap belajar, semangat terus. Saya akhiri pertemuan hari ini, sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.